Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia Stifani dengan NPM 2312011288. Di sini saya selaku moderator kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis putusan yang telah kelompok kami buat. Untuk nomor pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Nanda Nishepi Permata Rindu dengan NPM 2352011074. Di sini saya akan menjelaskan kronologi singkat mengenai putusan nomor 137/PDT-Sus/PKPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Di sini kronologinya yaitu PT Alam Sari Lestari mengajukan permohonan PKPU secara sukarela atau volunteer pada tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2023. Perseroan ini mengalami kesulitan keuangan berturut-turut sebagaimana tercermin dalam laporan auditor independen pada tahun 2020 dan 2021 serta laporan keuangan in-house pada bulan Desember tahun 2022. Total utang yang belum terbayarkan per 31 Maret 2023 yaitu sebesar 308.834.540 perak kepada 30 kreditor. Kemudian kronologi proses perkara ini berjalan mulai dari tanggal 8 Mei 2023 yaitu permohonan PKPU sukarela didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Mei 2023, Majelis Hakim mengabulkan PKPU sementara selama 45 hari. Dan pada tanggal 4 September tahun 2023, diberikan PKPU tetap selama 91 hari, dan di tanggal 4 Desember 2023, perpanjangan PKPU tetap selama 45 hari. Di tanggal 18 Januari 2024, perpanjangan PKPU tetap selama 14 hari. Di tanggal 1 Februari 2024 dilakukan perpanjangan PKPU tetap selama 6 hari. Dan di tanggal 7 Februari 2024 juga dilakukan perpanjangan PKPU tetap selama 6 hari. Di tanggal 12 Februari 2024 dilakukan rapat pembahasan rencana perdamaian dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dan di tanggal 13 Februari 2024 dilakukan putusan akhir yang menyatakan PT Alam Sari Lestari dinyatakan pilot. Jadi total masa PKPU yang berlangsung yaitu selama 268 hari. Nomor 2, dalam perkara ini PT Alam Sari Lestari merupakan debitor yang mengajukan permohonan PKPU. Jadi dalam putusan yang telah kami analisis, PT Alam Sari Lestari merupakan pemohon PKPU volunteer atau sukarela. Dalam putusan tersebut, PT Alam Sari Lestari diwakilkan oleh Bapak Hari Putranto selaku Direktur Utama yang telah memberikan kuasa hukum kepada rekan-rekan MS Law Office untuk menjadi kuasa hukum beracara dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Saya Najorona dengan NPM 2312011419. Di sini saya akan menerangkan alasan permohonan PKPU. PT Alam Sari Lestari mengajukan PKPU dengan alasan-alasan hukum dan faktual sebagai berikut. A. Dasar hukum permohonan diajukan berdasarkan pasal 222 ayat 1 dan 2, junto pasal 224 ayat 1 dan 2, junto pasal 225 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan PKPU. Permohonan selaku debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo mengajukan PKPU dengan maksud untuk menyusun rencana perdamaian. B. Persetujuan RUPS, persetujuan PKPU sukarela telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham melalui akta pernyataan keputusan di luar RUPS PT Alam Sari Lestari nomor 1 tanggal 7 April 2023 di hadapan notaris Tommy Febrian SH MKN di Tasikmalaya.
C. Memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor berdasarkan laporan utang PT Alam Sari Lestari per 31 Maret 2023. Terdapat 30 kreditor dengan total outstanding utang sebesar 308.834.540.428 rupiah. 3 diantaranya yang disebut eksplisit adalah 1. PT Mentari Laju Jaya Usaha yaitu 19.360.121.644 rupiah. CV Citralindo Mandiri dengan total utang yaitu 126.198.200 rupiah. Dan PT Mentari Agung Jaya Usaha dengan total utang 1.088.436.217 rupiah. Nama saya Debbie Aleta dengan NPM 23120110887. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu putusan Majelis Hakim PN tentang permohonan PKPU dan analisis putusan. Yang pertama, A. Putusan PKPU sementara yaitu tanggal 16 Mei 2023 yaitu Majelis Hakim mengabulkan permohonan dan memberikan PKPU sementara dalam 45 hari menunjuk Hakim Pengawas yaitu Adeng Abdul Qohar SH.MH serta mengangkat tim pengurus Haikal Arisy SH, Wildan Saifullah SH, Suhenda SH, dan Rinaldi SH. Analisis pengabulan ini sesuai dengan pasal 225 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan pengadilan mengabulkan permohonan PKPU sementara dalam waktu yang paling lambat 3 hari sejak pendaftaran jika diajukan oleh debitor. Sifat kewajiban ini mandatory atau tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menolak selama syarat formal terpenuhi. Kemudian yang B, putusan PKPU tetap 4 September 2023 yaitu Majelis Hakim mengabulkan PKPU tetap selama 94 hari terhitung sejak 4 September 2023 dengan tim pengurus yang sama. Kemudian analisis PKPU tetap diberikan atas persetujuan para kreditor dalam rapat. Durasinya 91 hari sesuai dengan batas umum PKPU tetap sebagaimana diatur dalam pasal 228 ayat 6 UU Kepailitan dan PKPU, yakni maksimal 270 hari sejak PKPU sementara ditetapkan. Kemudian yaitu C, yaitu serangkaian perpanjangan PKPU tetap. PKPU tetap diperpanjang beberapa kali yaitu 45 hari 4 Desember 2023, kemudian 14 hari 18 Januari 2024, kemudian 6 hari 1 Februari 2024, dan 6 hari yaitu 7 Februari 2024. Dengan agenda utama memberi debitur kesempatan memperbaiki proposal rencana perdamaian. Analisisnya yaitu perpanjangan berulang ini mencerminkan itikat baik proses PKPU untuk memberikan ruang negosiasi seluas mungkin kepada debitur. Namun, debitur tidak mampu memanfaatkannya secara optimal antara lain karena investor baru yaitu PT Multisarana Agro Lestari dan PT Zamrud Kaltulistiwa Gemilang tidak dapat membuktikan keseriusan finansial dengan membuka rekening penampung di PT Bank Raya Indonesia Tbk. D, yaitu putusan akhir yaitu penyataan pilot pada 13 Februari 2024 yaitu Majelis Hakim memutus sebagai berikut. 1. Menyatakan debitur PT Alam Sari Lestari pilot. 2. Menetapkan PKPU tetap berakhir. 3. Menunjuk Hakim Pengawas yaitu Adeng Abdul Qohar SH.MH. 4. Mengangkat tim kurator Haikal Arisy SH, Wildan Saifullah SH, Suhenda SH, dan Rinaldi SH. 5. Menghukum debitur membayar biaya perkara sebesar Rp7.110.000. Analisis putusan akhir yaitu putusan pilot dijatuhkan karena proposal rencana perdamaian ditolak dalam voting tanggal 12 Februari 2024 yaitu komposisi suara adalah kreditor konkuren kreditor konkuren 3 hadir yaitu setuju 2 kreditor 41,08% dari nilai tagihan, kemudian tidak setuju 1 kreditor 58,92% dari nilai tagihan, kreditor separatis 1 hadir, tidak setuju 100% dari nilai tagihan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Berdasarkan pasal 281 ayat 1 huruf A dan B UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian baru dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari total tagihan, baik untuk kreditor konkuren yang maupun separatis. Karena syarat ini tidak terpenuhi, perdamaian tidak dapat disahkan dan debitur demi hukum harus dinyatakan pilot sesuai pasal 228
289 UU Kepailitan dan PKPU. Putusan ini dinilai tepat dan beralasan hukum karena satu, debitur telah diberi waktu yang sangat panjang 268 hari namun gagal meyakinkan kreditor utama. 2, tidak ada perkembangan konkret dari sisi investor. Dan 3, hakim pengawas merekomendasikan kepailitan. Penolakan pergantian pengurus oleh majelis juga tepat karena kegagalan perdamaian bukan disebabkan kinerja pengurus, melainkan ketidakmampuan debitur memperbaiki proposal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kamal Aziza dan NPM 2312011328. Di sini saya akan membahas mengenai tata dan proses PKPU sementara dan tetap. Yang pertama, PKPU sementara. PKPU sementara berlangsung sejak 16 Mei 2023 selama 45 hari. Pada fase ini berlaku akibat hukum utama berupa moratorium, yaitu debitur tidak dapat dipaksa membayar utangnya dan tidak dapat dipailitkan oleh kreditor. Tim pengurus diangkat untuk bersama debitor pengurus harta kekayaan debitor. Selama PKPU sementara, pengurus melakukan inventarisasi aset dan kewajiban serta memfasilitasi komunikasi antara debitor dan kreditor. Lalu PKPU tetap. PKPU tetap diberikan mulai 4 September 2023 berdasarkan persetujuan antara kreditor dalam rapat. Proses yang dijalani meliputi verifikasi piutang atau pencocokan piutang. Dari 30 kreditor awal, tim pengurus mengakui tagihan dari 6 kreditor senilai total 250 miliar 255 juta 817.641 rupiah yang terbagi atas yang pertama 4 kreditor konkuren, yaitu 49 miliar 898 juta 252.034 rupiah. Lalu satu kreditor separatis, yaitu dengan nilai 200 miliar 206 juta 287.417 rupiah. Lalu dua kreditor preferen, yaitu 151 juta 278.190 rupiah. Nah, pembahasan rencana perdamaian, debitor menyusun dan menyampaikan proposal perdamaian yang memuat tawaran pembayaran kepada para kreditor. Proposal dibahas dalam beberapa rapat yang dipimpin hakim pengawas. Debitor sempat mengajukan investor baru namun tidak dapat membuktikan komitmen finansial secara nyata. Pemungutan suara dilaksanakan pada 12 Februari 2024. Nah, hasil voting tidak memenuhi quorum sebagaimana disyaratkan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga perdamaian dinyatakan tidak diterima. Akibat hukum, sesuai pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitor demi hukum dinyatakan pailit dengan seluruh akibat hukumnya, termasuk pengangkatan tim kurator dan berakhirnya pasal PKPU. Sekian presentasi hasil analisis putusan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.